Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya, Denny alias Chandra, bisa bersama-sama dengan Anda di ILK, Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan debat dan juga perbedaan pendapat. Setiap masalah dikupas secara cepat, tepat, namun tidak bermanfaat. Malam hari ini kita akan membahas masalah online shop. Jadi belanja melalui online. Ini salah satu teknologi yang terbaru yang pasti ada untungnya dan ada ruginya. Dan sudah hadir di antara kita semuanya teman-teman dari Stimik Jakarta. Ya, dan juga para panelis yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Fitrop, 17 years old, Cimahi. Meskipun saya lahirnya nggak di Cimahi sih, tinggalnya dulu di Cimahi. Iya. Tapi saya ngambil sekolah bisnis. Oh, sekolah bisnisnya di Iya, Citayam Academy of Business. Citayam Academy of Business. Iya. Orang lain Chicago, ini Citayam ya. Citayam Academy of Business atau biasa disingkat Citayam Abis. Iya, oke. Fitrop. Tapi ngomong sedikit ya, Fitrop ini juga punya online ya? Iya. Punya online shop ya, jadi buka sendiri ya? Iya. Yang dijual apa, Fitrop? Yang dijual itu kalau nggak salah daging abon ya. Daging abon? Masa daging abon? Daging abon, tutut, dan segala macam makanan-makanan yang menggugah selera. Oh, tapi bisa secara online ya? Iya, bisa. Jadi kami kirim fotonya. Oh gitu? Iya. Prospeknya bagus untuk Enggak. selama ini? Sehari Hancur buka, ya? besoknya tutup. Tidak ada yang berminat sama sekali. Iya, Fitrop! Sekali lagi tepuk tangan untuk Fitrop. Dan yang di depan saya ini tentu saja dan beliau sangat luar biasa ya, pakar beliau karena dari dulu hobinya memang niaga ya, berdagang. Betul. Ya. Bukan begitu ya Cici ya? Betul. Selamat malam Cici Panda. Selamat malam ya. Bapak. Cantik sekali Anda malam hari ini dengan baju yang sangat biru muda Tosca ini ya. Disebut warnanya apa ya? Bukan hijau gua cantik ngomongnya ke sini. Kenapa lu yang senyum-senyum? Saya tadi biru Tosca. Ini apa? Biru Tosca. Itu apa? Itu kamu hitam. Ini biru Tosca tapi agak-agak navy dong. Sebentar, kenapa baju saya Toto bisa bikin ribut di awal acara? Enggak, dia soalnya begitu saya memuji Anda cantik, dia tuh Jadi gitu Anda tidak ngerasa. setuju saya cantik? Enggak. Tadi Bapak bilang apa? Dia cantik. Kamu tolong jangan di... Tuh, Nah. bukan kamu. Saya Dia. kan cuma gini dong. Bapak kok marah? Pak, ini ngomongin warna bajunya ini, Cipan. Iya. Ini Warna telur apa? asin Brebes, Pak. Ini kalau memang ternyata baju saya bikin jadi perdebatan, saya buka nih sekarang. Jangan, Ci. Jangan. Ci. Mending kalau dulu memang masih bagus, Ci. Sekarang kan udah tinggal. Maksud Bapak apa? Saya baru sekali turun mesin, beranak sekali doang. Iya. Tapi makanya yang saya aneh tuh itu. Orang tuh baru punya anak satu, biasanya badannya masih bagus. Ci itu udah habis banget ya. Kameramen, ketawanya kenceng banget lagi. Apa maksud lo? Maaf ya, tapi memang saya datang ke sini dengan hati yang agak panas. Karena saya dari Teh Poci. Oh, dari Teh Poci. Teh Poci itu. Teh penentang online shop. Oh, Anda justru yang menentang ya. Justru saya sangat menentang keberadaan online shop ini. Karena Anda punya toko ya. Betul. Saya dirugikan banyak sekali. Ya. Bahkan saya sampai tutup tokonya karena online shop ini. Iya. Nanti bisa cerita ya. Iya. Di sebelah kiri saya ada Akbar. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya ini Dari mana, Bar? Saya teko dinas penertiban pedagang muka lemes Pak. Hah? Dinas penertiban pedagang muka lemes. Dinas penertiban pedagang muka lemes. Disingkat apa? Dapat mules Pak. Dapat mules. Dapat mules. Bagus singkatannya dapat Jadi mules. adalah biasanya tuh pedagang-pedagang gumbul gitu ya Pak ya. Di tempat gitu biasanya kita gumbul. Jadi kita melakukan membentuk sebuah organisasi seperti ini. Oke ya. Akbar. Di belakang Akbar ada calon tong. Anda tahu saya? Ya, Dari mana? Ya, Anda peneliti. Peneliti barang baru tanpa inflasi. Peneliti barang baru tanpa inflasi. Yaitu Perang batin. perang batin, peneliti barang baru tanpa inflasi. Tapi Anda mengerti tentang online shop ini? Kalau Anda bertanya seperti itu, apa sih yang saya nggak mengerti? Anda tidak yakin pada saya? Perang batin ini.
Harusnya Anda yakin saja, cukup saya yang nggak yakin dengan saya sendiri. Ya iya benar juga ya, benar ya. Ya Iya. calon toh. Terima kasih. Di belakangnya Cici Panda ada Kang Maman selaku notulen. Selamat malam. Malam Kang Denny. Iya. Dan di sebelahnya kalau tadi saya mengatakan saya buta huruf, nah yang sebelah Kang Maman adalah buta ijo. Ini juga perlu diketahui, ini kebanggaan untuk saya kehadiran seorang Budi Anduk. Oh, Karena iya. beliau mungkin orang-orang pasti menyangka bahwa semua orang manusia itu dilahirkan. Kalau dia dari telur ya kalau nggak salah ya. Iya ya. Salah Pak. Ini kan Salah. ada yang tiga telur, yang 2 dinosaurus, jadi Anda yang gagal ya. Ya. Iya. Dari mana Budi Anduk? Dari tadi. Iya. Saya dari kelompok orang-orang yang ingin jualan online, Pak. Oh. Disingkat kolor hijau. Lucu, Pak, lucu. Iya. Iya. Artinya saya orang yang bertualang, Pak. Iya. Bisnis, entrepreneur. Apa? Entrepreneur. Inter Milan kali. Muka lu kayak jaring kiper. Suka ditaruhin kamera tuh, Pak. Suka ditaruhin kamera. Iya. Saya perbaiki, Pak. Iya. Wira usahawan. Iya, betul. Artinya kesini saya ikut. Ada konvensional dagang, ada online saya ikut. Iya. Jadi apa aja saya gelutin. Terakhir saya bisnis kulit, Pak. Apa? Kulit. Dari bahan-bahan tas, dari kulit. Oh, dari kulit. Khusus tapi khusus. Kulit apa yang diambil? Buntut cicak, Pak. Itu buat terapi, jangan ketawa dulu, buat terapi, Pak. Buat terapi. Bagus. Kan kalau buntut cicak kan uget. Jadi khusus buat, ya yang paling laku sekarang nih, buat underwear, Pak. Jadi buat terapi, Pak. Uget gitu, Pak. Itu, Pak. Oke. Jadi terapi, Pak. Iya. Untuk yang lemah gitu, Pak. Budi Anduk. Sebelah kanannya ada Komeng selaku komentator. Ya, selamat. Meng mengerti ya media online, online shop ini ya? Ya, mengerti. Sangat berhubungan. Sangat Saya pernah menjadi kepala agraria di Timor Leste, Pak. Hah? Kok jauh banget, Meng? Apanya? Di Timor Leste jauh banget. Waktu itu masih provinsi Oh, masih kita, bersatu. Pak. Pas saya lihat dia ngibarin bendera, saya pergi ke Indonesia. Hah? Gara-gara Bapak hahahan aja. udah nggak berpisah. Ini ada apa ini suatu? Aku tuh melihat sebelah sana tuh. Geli banget ya, Pak. Ini lagi belanja online Kang Denny. Belanja apa? Nggak tahu, saya juga ketawa-ketawa. Lagi milih ini. Vibrator, Lagi kan? beli ini buntut ceceknya Budi Anduk. Kan Pak, belum apa-apa, udah pesen dia ntar sama saya pasti. Iya. Saya juga waktu itu pernah lihat Budi Anduk ikut festival, Pak, lomba, Pak. Lomba apa? Di mall waktu itu. Dia di mall, Pak. Lomba mirip beruang. Beruangnya kalah, Pak. Dia juara 1. Dia juara 1 ya? Iya. Budi Anduk. Budi Anduk juaranya ya? Oke, Komeng sebagai komentator. Dan di belakang ada Ronald Surya Praja. Silakan. Selamat malam semuanya. Saya ini sarjana, saya akademisi biasa ya. Saya ini kuliah di 3 fakultas yang berbeda. Wih, hebat sekali. Dan memang tepat jika membicarakan masalah iya. online shopping, saya diundang. Dari mana aja itu? Saya ini mendalami seksologi, Kang. Seksologi? Iya. Mengenai seks berarti ya? Sarjana ekonomi, sosial, dan psikologi. Oh. Jadi saya kuliah di 3 tempat itu. Ekonomi, sosial, dan psikologi. Karena online shopping berhubungan dengan 3 hal itu. Oke, nanti bisa cerita ya tentang buku dan juga bisa sharing di sini ya? Ya. Oke, Ronald Surya Praja. Sekarang kita lihat bersama-sama mengenai online shop. Ini dia. Misalnya di online shop adalah memudahkan aku karena tidak perlu bazar, tidak perlu display barang, aku cukup foto,
Dan aku cukup di depan laptop, nggak perlu kemana-mana. Aku di rumah cuma di kamar, tinggal menjawab semua orang-orang customer yang nanya. Dan lebih mudah ya, enak banget gitu. Orang paling tinggal nanya ukurannya apa segala macam. Aku terima uang, langsung aku kirim. Itu gampang banget. Coba dari akademisi dulu. Silakan, Pak Ronald. Kira-kira apa banyak manfaatnya kah online shop ini? Online shopping. Siapa yang suka online shopping di sini? Angkat tangan. Atau pernah, minimal pernah deh. Online yang minimal. shopping. Fitrop, Budi Ando. Fitri terakhir beli apa? Kalau boleh saya tahu. Beli dagangan sendiri. Kamu mah Beli dagangan jualan. sendiri. Buat Oh, iya? ulang tahun teman. Oh, tapi loh gimana sih dagangan sendiri? Tapi online shopping aneh juga ini juga. Ya kan pemilik online shopping. Iya, oh iya. Kalau kita nggak suka sama produk kita sendiri, gimana orang bakal suka sama produk kita? Iya juga ya. Silakan Nal. Itu bukunya ya. Ya. Jadi menurut saya Di online shopping itu sebagai komplement iya, sebagai pelengkap iya, Ya. sebagai substitusi tidak, sebagai pengganti tidak. Jadi online shopping tidak akan mematikan pasar yang ada. Cuman memang zaman menuntut seperti itu ada gitu. Jadi nggak perlu takut lah pasar biasa, pasar ini boleh tradisional. bisa didengerin nih sama Cici Ya. Panda nih. Jadi dia tuh untuk pelengkap iya, tetapi untuk menggantikan tuh Tidak. tidak juga. Ya tapi kenapa buktinya toko saya bisa bangkrut? Karena nggak ada yang beli. Ci. Nanti kita telaah ya. Ya. Makanya beli buku saya Falcon Manja itu. Iya iya. Ya, perilaku konsumtif manusia belanja ada di situ semua. Ya, jadi saya Manja. hanya dengan benda seperti ini saya bisa belanja apa saja. Iya. Ya, saya punya kegemaran sebelum tidur itu online shopping. Loh kok sebelum Kalau tidur? ngantuk saya nggak, kalau misalnya di kasur belum ngantuk saya belanja. Oh. Belanja obat tidur. Supaya saya ngantuk. Ah. Datangnya besok. 2 hari saya melek. Lo nggak tidur dong. Saya suka online shopping. Yang pertama nggak perlu keluar rumah. Mempermudah ya. Nggak perlu cari parkir. Mm-mm. Betul tidak? Iya. Barang-barang bisa kita lihat, fotonya jelas. Bisa COD, cash on delivery, pas datang baru kita bayar. Buktinya aja. Saya datang ke sini, tadi belum pakai baju ini. Belum pakai baju sekeren ini. Saya sambil Di jalan? saya online shopping, tolong diantarkan ke lokasi syuting Indonesia Lawak Club. Saya sampai, barangnya pun sampai. Oh iya benar Pak, benar. Tadi saya ketemu di jalan. Ya. Belum pakai gini. Loh, Dia pakai apa? Nggak ada apa-apa, anak kecil pada ngikutin di belakang. Orang gila, orang gila. Nggak pakai baju. terus ke meja saya. Ini juga tadi saya belum pakai. Diantar ke sini. Saya belinya ini di jajamiharja.com. Oh, jajamiharja.com. Kemeja-kemeja miring harga juara. Jajamiharja. Jajamiharja. Itu bagus kemeja-kemeja di situ. Apaan tuh? Nah, kayak gitu. Ya. Nah, jam tangan saya juga ini baru beli. Oh, ini beli di mana ini? Yang ini? Saya tadi beli kalau nggak salah sebentar di janganrempong.com. Janganrempong.com. Ya, Yaitu jam tangan replika mirip tapi bohong. Janganrempong.com. KW berarti ya. KW gitu. Pak, maaf Jadi- Pak. Ya. Ini tahu jas dari mana? Dari mana itu? Jemuran Bapak saya ambil. Punya gua. Itu punya gua. Tapi namanya online shop kan, itu Iya. kan di komputer kan Pak. Mau saya celatu kan juga nggak bisa saya kan. Aduh, celatu dikeluarkan lagi. Celatu. Celatu itu apa? ini, Celana Pak. lu metu. Janganrempong.com. KW berarti ya. KW gitu. Pak, maaf Jadi- Pak. Ya. Ini tahu jas dari mana? Dari mana itu? Jemuran Bapak saya ambil. Punya gua itu. Itu punya gua. Ya itu mah dikembalikan ke selera aja lah. Mau online shopping, yang suka silahkan gitu. Pasar tradisional tidak perlu tersaingi karena berapa persen sih orang yang melek internet juga di Indonesia? Iya. Belum banyak juga. Nah. Gitu aja lah. Belum semua ya. Belum semua. Sekarang saya mau tanya nih, mungkin ini ahlinya beliau ini. Saya mau tanya sama Akbar. Ini penting. Saya ini nggak percaya dengan namanya online shop.
Saya ini pernah ke Bojo, Pak. Ya, saya yang namanya... Apa itu? Apa namanya? Tertipu, Pak. Hah? Ke Bojo itu tertipu. Bahasa Jawa. Tertipu ya yang Pak, jelas, ya. iya. Tertipu. Saya tuh pernah beli online shop, ya walaupun cuma sepisan ya. Jadi... Sepisan tuh baru cuma sekali. Ya kan susah, Pak, nyari orang desa, Pak, kan nggak tahu, Pak. Iya. Ya kan? Kemudian sepisan. Walaupun waktu itu juga saya itu nggak sengaja, Pak. Ya tahu-tahu kepinek gitu aja kan waktu itu. Kepinek. Pak. Kalau lagi pilek, mendingan lu obatin dulu. Ini apa kepinek? Itu maksudnya kepinek. Tertekan, nggak sengaja tertekan ya. Ketekan. Ya, ketekan tombol. Ini bahasanya aneh, kepinek lah. Pak Akbar, daripada saya nanti ditanya menerjemahkan susah, mending duduknya di sini. Anda duduk sini, saya duduki. Bisa aja Pak ikan tembak. Apa maksudnya? Pak, raksasa ya, raksasa. Ini ketawa terus. Dia duduk nih. Tahu nggak? Kram perut. Ya maaf, Pak. Saya itu kadang susah mencari kosakata bahasa Jawa yang sepadan dengan bahasa Indonesia gitu, ya, Pak. Jadi gue cobain nebak-nebak. Ya, jadi kepina. Ya, delala kok waktu itu. Delala itu opo? Delala itu kebetulan. Oh. Habis kepina itu delala kok bukannya web online gitu kan, Pak. Nggak kepencet, nggak sengaja, tiba-tiba keluarnya. Online. Ya, online. Kan saya merasa ya rumongso tertarik gitu kan, Pak ya. Rumasa itu ngerti. Merasa rumongso. Tertarik kan, ada baju warnanya kuning gitu kan. Jadi begitu saya pindah adalah saya akhirnya pengen beli, Pak. Pengen beli, saya beli. Terus nyoba-nyoba kan saya beli. Akhirnya nggak sesuai, Pak. Saya kan pesennya baju warna kuning. Iya. Tiba-tiba yang datang itu baju warna merah. Ya? Saya pesen pesennya kan lengan pendek. Iya. Delala yang teko itu kok lengan panjang. Waktu itu barangnya itu pokoknya ndak memper belas lah, Pak. Belas itu apa? Memper. Ndak banget. Boleh saya bantu, Pak? Boleh. Nggak boleh saya bantu buang dia nggak? Sekarang saya minta tolong. Ini yang repot jadi saya karena yang tahu satu-satunya saya jadi kerepotan juga ini. Sekarang Calontong tahu kan rasanya? Apa? Calontong rasanya pengen buang dia. Itu yang kita rasakan persis ke Calontong. Kita juga pengen buang. Gara-gara apa? Wong saya nggak raih belas kok. Gara ibas itu apa? Saya masa nggak raih belas itu sama sekali nggak bikin gara-gara gitu. Iya. Dia itu enggak, saya kan ngamuk, Pak ya. Waktu ngamuk apa? Ngamuk, Pak. Ngamuk, ya. Ngamuk kan. Tapi namanya online shop kan, itu kan di komputer kan, Pak. Mau saya celatu kan juga enggak bisa saya kan. Aduh, celatu dikeluarkan lagi. Celatu apa? Celana lu metu. Celana lu metu. Celatu itu ini loh, Pak. Karena online shop itu kan dari komputer. Karena dia kan nggak puas dengan yang dipesen. Celatu itu maksudnya mau diunen-uneni itu loh, Pak. Mau diomeli, mau komplain. Mau ngomel-ngomel. Lu tuh tidak memberikan solusi. Lu malah memperumit. Komplain gitu. Komplain. Ya, mau marah-marah. Itu celatu, Pak. Ya. Jadi mau saya tidak celatu. puas, mau komplain. Tapi kan nggak bisa. Ya kan nggak bisa mau komplain kan. Namanya di komputer. Kalau di toko biasa kan bisa saya parani. Parani, Pak, didatangi. Didatangi. Nah, didatangi. Saya ngamuk, Pak. Kan karena nggak bisa. Saya ngamuk, saya lari ke pawon kan. Waktu itu. Lu lari kemana? Ke pawon itu ke dapur. Oh, lu nggak, terus pas begitu lu nggak disengat pawon. Lu sampai benjol-benjol. Otak lu sedot sama pawon. Di pawon, Pak. Saya lari ke pawon, saking cepetnya kan delereng kan, Pak, saya.
apa sih? Pak, gini Pak, yang mau dibaca taruh sini biar saya yang bacakan deh, biar langsung semangat. Delereng itu maksudnya lari nggak lihat-lihat gitu loh Pak. Meng, lu ngerti nggak sih Meng? Kenapa? Loh, Meng. Kenapa? Nah kayaknya arisan orang-orang Jawa nih. Apa ya Pak? Delereng itu ya lari tapi ndak lihat-lihat. Saya nyari arit pacul kan namanya orang ngamuk kan Pak ya? Iya, ngambek. Ngamuk, mau ngamuk toko ndak bisa. Kan ndak bisa kan? Tuwul. Tokonya online tuh mau saya cur Pak pokoknya. Mau dihancurin? Ya mau saya cur Pak, saya omel-omel, saya hajar pokoknya. Nanti apa ya? Di layar komputernya itu, hancurin. Pantemi Pak, ya saya hantemi, saya hancurkan kan Pak. Kan puas Pak, puas. Tapi saya lupa ini kan komputer, itu komputer saya rusak Pak akhirnya Pak. Iya. Jadi ya itu loh Pak, ndak enaknya yang namanya belanja di toko online. Jadi kita kan juga ndak bisa ngenyang, ya kan? Ya, maksudnya ngenyang tuh apa sih? Ndak bisa ngenyang itu nggak bisa nawar. Itu satu keuntungannya ndak bisa ngenyang. Terus kita ndak bisa milih. Jadi di online shop itu satu, saya ndak iso nyoba. Iya bisa nyoba. Nggak orang iso nyoba ya, nggak bisa nyoba. Kemudian saya orang iso ngenyang, nawar. Nggak bisa nawar. Terus saya juga orang iso balik nggak bisa balikkan. Ya. Dan ini yang utama yang terakhir, saya raiso caranya Pak. Ya percuma dong, kamu nggak tahu caranya. Lah ya ini yang utama masalahnya kenapa saya nggak pernah jajal yang namanya apa? Jajal miharjal kali. Nyoba gitu Pak yang namanya nyoba online gitu Pak. Jadi sampai sekarang udah mencoba tetapi kecewa. Ya kecewa Pak. Dan saya janji suara tidak akan membaleni lagi lah itu. Membaleni sopo? Balelo kamu ngomongnya? Baleni itu mengulang lagi. Baleni mengulang. Membaleni lagi. Seperti itu. Bisa ora apa-apa. Aku sih ora apa-apa. Ya, sekarang aku mau tanya sama Fitrop. Silakan. Menurut Fitrop sendiri? Saya sebagai pelaku online shop. Iya. Sebenarnya sih kalau dari pihak keluarga mereka mengharapkan aku nerusin kerajaan bisnis papa ya. Perusahaan pisang pasir. Oh, jualan pisang pasir? Iya, pisang goreng aroma bunga pasir. Pisang goreng campur aroma bunga pasir. Kayaknya enak ya. Pisangnya manis, agak asem-asem ya, Meng ya. Oh iya Pak. Asem ya. Saya pernah belanja juga di sana. Di tempat bapaknya itu. Orang ada motonya gede banget Pak. Apaan di situ? Pisang sisir, pisang gorengan. Rasa pasir. Nah, rasa pasir. Jadi pisang goreng, pisang sisiran, pantat koreng jadi pikiran. Nanti kita teruskan. Saya jangan kemana-mana. Ya jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Lanjutkan lagi ke Fitrop mengenai online shop. Oke. Silahkan, Fitrop. Jadi awalnya tuh ini semua karena aku berawal mungkin kalau misalkan habis pulang bimbel, habis pulang sekolah gitu, aku nggak ngambil ekskul. Terus ya activity di rumah ya paling kayak browsing udah bosen, update path juga udah bosen, udah mulai belajar, mulai browsing, cari-cari barang dan ternyata banyak banget barang-barang yang nggak aku temuin di warung-warung dekat rumah aku bisa temuin di online shop. That's the first time aku tuh mulai suka sama online shop. Jadi kalau misalkan ya. Mulai tertarik ya. Iya, itu pertama kalinya. Jadi kalau misalkan kita belanja ke warung atau misalkan belanja ke toko, kita kalau paling kayak mie instan rasanya yang biasa-biasa. Kalau di online shop tuh kita bisa nemu yang coklat rasa bunga sakura, tuh kan ada. Terus udah gitu ada pie yang di dalam botol. Bahkan kalau misalkan Bapak mau, Bapak nyari mie instan rasa yang dulu pernah ada, kini perlahan muncul lagi, itu ada di online shop. Nah, tapi sebenarnya yang paling basic kenapa saya suka sama online shop itu, karena prosesnya tuh very entertaining, Pak. Ya Mas ya? Very entertaining. Sangat menghibur kalau biasanya kita
Lu siapa sih ditanya mulu sama dia? Dia kenapa makanya? Nggak tahu gua adeknya atau Dia apa? bagian bisnis. Oh, bisnis. Iya, dia yang ngitungin pakai sempo apa kalau misalkan nanti ada orang minta kembalian. Tutak, iya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kayak kita belanja konvensional biasa kan beli arang 2. So yesterday gitu. Jadi itu udah lalu lah. nggak seru. Tapi kalau misalkan di online shop itu very entertaining karena di setiap transaksi kita selalu melibatkan ada 3 tokoh dari dunia entertainment, Pak. Orangnya itu adalah Afgan, Rhoma Irama, sama Andra and the Backbone. Loh, gimana itu kok bisa berpengaruh? Karena gini. Afgan itu apa? Karena gini, kalau misalkan orang transaksi itu selalu ada istilah no Afgan. Nah, no Afgan itu? Nawar boleh, tapi jangan terlalu sadis caramu. Oh gitu, Afgan. No Rhoma, nanya-nanya boleh, tapi jangan terlalu. Supaya apa? Jadi transaksi jual belinya itu kayak Andra and the Backbone, Pak. Berlangsung secara sempurna. Itu, jadi sebenarnya 3 kuncinya ada di Afgan, Rhoma Irama sama Andra and the Backbone. Dan buat teman-teman yang mau mencoba usaha online shop, nggak usah ragu-ragu soal omset. Karena sesepi-sepinya omset online shop, itu nggak akan pernah lebih sepi dari otak kita kalau udah dengerin surveinya Calontong. Jadi start your own business. Oke, ya. Setuju saya. Bapak maaf, boleh sekarang giliran saya? Silakan. Saya kurang setuju ya dengan... Bukan kurang. Oh. Sangat tidak setuju. Jadi gini loh, saya datang ke sini dengan perasaan kecewa terhadap para online shopper. Karena menurut saya itu adalah toko di awang-awang, gak jelas fisiknya. Anda cuma kasih foto, dan foto. Iya. Saya merintis usaha saya dari nol, dari pedagang keliling. Pedagang keliling dia ini. Saya dari pedagang keliling sampai akhirnya saya punya... pedagang keliling. Ya kan saya nggak muter-muter di tempat, Pak, tapi ya kan saya keliling. Iya kayak gini nih misalnya. Nih jualannya nih. Silakan dilihat-lihat dulu ya. Terus Anda gini. Pedagang keliling. Pedagang keliling. Kasihan orang yang mau beli dikelilingin apa sih nih? Ya nggak gitu dong, Pak. Ya. Intinya saya merintis usaha saya dari nol. Mulai dari yang cuman gerobakan, saya menjajakan dari rumah ke rumah. Tapi karena adanya si online shop ini, akhirnya pelan-pelan usaha saya bangkrut, Pak. Semuanya tutup karena semua bilang enakan online shop. Kita nggak perlu macet-macet apa. Cici, kalau Cici sehari-hari jualan keliling-keliling itu berapa jam? Ya kamu hitung aja, kira-kira saya dari jam 5 pagi saya mulai bangun. Saya siapin semua barang dagangan saya. Kemudian saya mulai keliling jam 7 pagi. Dari Jakarta Timur, Barat, Bekasi semua saya jabanin. Itu keliling-keliling, jalan-jalan kaki. Kalau Cici buka online shop, itu dari jam 7 pagi ambil sampai sore. Bisa dagang sambil ongkang-ongkang kaki. Maksudnya? Saya jualan sambil ngangkang gitu. Daripada Cici capek-capek dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam keliling-keliling, mendingan di rumah. Langsung diupdate semuanya. Sebentar. Cici tinggal gini-gini doang, Ci. Saya udah ngitung ongkos. Panco maksudnya panco. Bukan yang kucing manggil-manggil. Kucing manggil. Saya biaya sewa saya udah hitung-hitung biar ada untungnya. Biaya sewa berapa? Sekali kios saya sebulan itu 450.000 belum termasuk listrik, belum pegawai saya. Total semuanya berapa? Total per bulan pokoknya yang harus saya keluarkan itu adalah sekitar 6.500.000. Kalau online shop bayar listrik doang 200.000. Yang benar. Iya. Jadi nguntungin online shop. Iya, mendingan mana bayar itu atau bayar listrik doang sama bayar internet 350.000. Bikin websitenya ke teman saya 150.000, jadi 500.000 modalnya sebulan. Yang benar. Jadi online shop lebih nguntungin. Iya. Saya gak perlu biaya sewa. Ya ngapain bayar sewa? Udah bikin ke teman saya aja. Bisa. Hari Senin harga naik. Oh kalau gitu saya pesan sekarang. Setelah. Saya mau jualan online. Pak. Ini apa sih kok jadi kamu malah jadi... Dilut pak. Dilut apa ini? Salah, dilut. Dilut sebentar. Brewek kete. Saya setuju dengan yang namanya Mbak Cici Panda, jadi tetap menolak. Boros amat. Cici itu sama dengan Mbak Cici Panda. Ya Mbak Panda kalau gitu ya. Setuju. Mbak Panda ya. Berarti Mbak Panda dia panda, Pak. Ya. Budi, majuan duduknya noh. Ya, beruang biasanya main panda. Jadi sebenarnya online shop lebih tidak praktis, Pak. Lebih tidak praktis. Satu,
sebelum beli online shop kita harus ngekakno laptop. Ya kan? Harus ngekakno laptop. Mulai nih. Nak ketolek tuh. Ngekakno itu ngekakno itu menghidupkan. Ngekakno. Terus sebagai seorang pengguna, kita kan harus mite yang namanya keyboard. Mite lagi. Mencet, Pak. Mencet. Pak, sebagai orang yang mungkin bisa, Bapak bisa. Bisa kan mite. Bagi orang yang nggak bisa ini kan kangelan, Pak, kalau untuk Bar, kamu itu bikin saya susah. Kangelan tuh merepotkan, kesulitan. Kangelan. Bar, iya. Ikut aku Bar, ke sungai. Tak ancup no kamu. Ya pokoknya itu loh Pak. Nah, belum lagi Pak. Kita sudah beli barang. Sudah bayar. Iya. Masih harus ngenteni. Ya kan? Barang nggak bisa datang. Ngenteni itu nunggu. Ya, ngenteni. Barang kan nggak bisa datang saat nyet toh Pak. Ya kan? Apa? Saat nyet. Nggak bisa nyet. Iya. Seketika. Ya, saat nyet. Bar. Lu lagi apa sih? Lagi ngobrol apa lagi bawain acara wayang kulit? Pokoknya itulah Pak. Pokoknya itu lebih jadi tidak praktis. Tidak praktis. Ya tapi benar-benar saya pikir-pikir ya benar nggak praktis. Nggak langsung datang gitu, orang nggak bisa ngeliat fisiknya. Kalau misalkan mau datang ke toko, belum parkir, bayar parkir, belum di jalan bayar tol. Tapi nggak bisa, menurut saya tetap proses dagang itu. Ini kenapa gue jadi ikut jauh? Iya kamu ini dari tadi kalau saya lihat pendapat Akbar kamu setuju. Pendapat Fitrof kamu tuh pelin-pelan tapi bau kentut. Tapi sebenarnya Anda setuju kan? Sebenarnya Anda bisa punya toko, tapi Anda juga membuka online. Ya nggak bisa pilih salah satu dong jadi orang. Nggak boleh dua-duanya dong sejalan. Itu kan kamu bukan pilih suami. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Nah, tetangga saya mau buka toko tapi buka online juga kan? Nggak bisa kan? Baru mau buka toko udah ditangkap, sekarang baru-baru buka online udah nggak bisa lagi. Gimana kok nggak buka toko ditangkap? Toko orang Pak. Lu namanya ngebongkar, itu mau ngerampok. Tapi ya sudahlah, sekarang toko saya benar kata Pak Akbar ini ya. Tapi gimana Pak, masalahnya toko saya udah keburu bangkrut. Saya udah cuci gudang, jadi di sini ya bapak-bapak, ibu-ibu saya bawa ya beberapa barang di sini. Udahlah dihabisin aja lah Pak, biar saya nggak rugi-rugi banget lah Pak. Astagfirullah. Udahlah Pak, ditolongin aja lah Pak. Saya udah nggak tahu saya mesti gimana lagi lah Pak. Apa lagi nih? Ini langsung lah, biasa saya dulu jual kalau di toko saya 75.000, ini 25.000 saja lah udah. Habisin aja ini barang nih, habisin. Ini apa sih, Ci? Kamu tuh emang bawa dagangannya ya? Cuci gudang Pak, ini ada ember buat cebok sekalian bisa Pak. Udah langsung aja lah, ambil. Cici, aku mau nanya sesuatu. Apa? Kalau cuci gudang, hari Senin harga naik gak? Hari Senin, harga naik. Ya orang gampang banget ya dibohongin. Udah langsung aja lah, ini saya cuci gudang lah. Saya toko saya udah bangkrut lah Pak. Wome ya ujian lah sekarang lah, udah saya pusing lah. Bapak pukul-pukul ya punya pancil beli ya. Nope goceng ini ya, pukul-pukul itu barang bagus. Cik. Ini kalau topeng Kapten Amerika berarti. Buka ini Bang, buka. Ininya. Topeng. Coba. Cik nih, nanti jualannya nanti deh, Cik ya. Saya mau tanya sekarang nih. Dari tadi sebenarnya masalah ada yang pro dan kontra. Iya betul. Budi Anduk sendiri sebagai seorang pengusaha nih ya. Oh iya. Dari sudut entrepreneur. Oke. Dari sudut seorang entrepreneur. Ya. Ini gimana? Anda setuju yang mana? Oke, saya sebenarnya bentar ya. Oke, silakan. Kacamata ya? Hah? Kacamata saya Pak. Hah? Saya nggak bisa ngeliat bahasan saya Pak jadi Pak. Kacamatanya mana? Bang. Alah. Tuh. Kenapa? Bapak, sebentar Bapak host. Handphone saya juga hilang. Hanya 1.000 hari Senin naik. Ya kan iseng banget sih. Robul, neneknya Robul lagi tidur di. Silakan, Budi Anduk, gimana? Jadi pembicaraan Ibu Cici Panda dengan Bapak Kobar ya, Akbar ya. Itu terlalu menjudutkan, Pak. Menyudutkan. Online itu tidak seburuk yang Anda sangka. On time? Online kan? Ah, masa sih? Iya. Jadi ini malah buat online ini membuka market baru, Pak.
Jadi siapapun bisa ikut di situ. Dan harus Anda tahu ini semuanya. Ini historinya sangat ada, Pak. Bagus. Ya kan? Kenapa online? Dari dulu udah ada bisnis online, Pak. Contoh. Contoh apa? Santet. Oh, santet on. Jarak jauh, Pak. Oh. Ya enggak? Benar. Ya enggak? Iya. Saya di Jakarta. Yang perlunya misalnya di mana, aduh, bisa dikirim, Pak. Dia pasti, Iya, Bang. pasti paham dia Pak, orang dia sendiri paku santet. Iya, pakunya emang. Bener kan? Iya. Gue perlu paku. Saya kirim, Pak. Perlu apa lagi? Misalnya duri-duri bling-bling. Saya kirim. Kirim. Begitu kan? Udah ada online dari dulu. Kenapa harus dimasalahin sekarang gitu? Clear dong masalah dong? Oke, saya lanjut. Lu kayak ngegambar aja, dikelirin. Clear tuh jelas, Pak. Iya, dijelasin. English. Ngerti lu buat lu sendiri aja perasaan. Oke. Kelebihannya adalah banyak sebenarnya, Pak. Cuman saya akan berikan 1 atau 2 poin aja. Pertama, bisa mempekerjakan banyak orang, membuka lahan baru buat orang-orang, Pak. Siapapun bisa. Kedua, menghemat waktu, Pak. Ketiga, jangkauan atau area pasarannya lebih luas, Pak. Ya kan? Karena melalui tank top tuh kan. Laptop. Oh, cerdas seperti smart. Ya kan? Gitu. Tetap nyampe, Pak. Keempat, waktu kerja yang tidak terbatas, Pak. Jadi kapanpun bisa. Sampai 24 jam berhari-hari juga bisa. Iya. Itu kan jadi sangat-sangat efektif. Oh, teman saya si Robul beda nih. Dia bilang, "Bud, ini gua lagi bisnis online biasa. Bisnis kucing, Pak." Si Robul tuh jualan kucing. Kucing Angora, ada yang pesan rupanya. Apa? Kucing Angora. Angora. Lu Angora. Iya, Angora ya. Smart, yo. Ya, yang bulunya tebal tuh, Pak. Tiba-tiba karena musim rontok kali, Pak ya. Makan ikan asin juga bisa rontok tuh. Iya, bulunya habis, Pak. Bingung si Robul. Bud, gimana nih, Bud? Kucingnya bulunya pada rontok kan tebal, Pak, biasa tuh. Gimana kalau rambut lu gua tempelin aja ke situ? Agak mungkin kucing kribo kan, Pak? Ya nggak mungkin lah. Terus gimana nih? Gua akan dituntut sama orang nih. Tiba-tiba dia ada ide, Pak. Sri. Balik langsung. Bohlam tuh, gambar bohlam. Ya, keren. Gambar bohlam. Bohlamnya ada di sebelah. Ngomong. Artinya gitu, cang. Oh, good idea, coy. Kan gitu. Good idea. Good idea. Good idea. Good idea. Ya kurang dikit lah sama teman aja. Good idea ya kan? Gitu, tiba-tiba saya bingung. Oh beres, Bud. Dia datang lagi, Pak, tiba-tiba. Bud, beres. Udah beres, ini bisa dijual. Oh bener, Pak. Tebel lagi bulunya, Pak. Kan warnanya putih tuh. Tiba-tiba gak lama, gue bingung dari mana nih orangnya. Neneknya, Pak. Neneknya kenapa? Nyamperin. Udah botak palanya, Pak. Neneknya? Jadi rambut neneknya dikumpulin tuh, Pak, gitu, Pak. Buat nampelin bulu-bulunya. Kan kurang ajar tuh si Robul tuh, Pak. Neneknya tuh kucing. Robul! Iya, yang diambil neneknya kucing. Robul, emang ada neneknya kucing. Robul, neneknya Robul. Lagi tidur dibotakin, dibuat nambel buat burungnya itu. Oh, neneknya mau masuk kuliah kali, ospek. Gak paham nih, Pak, nih. Ngapain? Nenek di ospek. Jadi gitu, Pak, cerita. Jadi tidak seburuk seperti yang dipikirkan oleh mereka. Tergantung orangnya juga, tidak semua. Online shop itu bisa dipergunakan banyak ya? Iya, itu oknum paling kayak gitu, Pak. Berarti, berarti banyak nih. Nih. Ya, Pak. Ini berarti banyak keuntungan dari online shop itu kan? Seperti saya pernah dulu, Pak. Waktu itu saya buka, saya lihat online shop itu. Dia menjual kacang hijau impor, Pak. Kacang hijau impor? Nah itu, Pak. Kan memang apa kata Pitrop ini selalu menjual yang memang yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Itu biasanya. Iya. Tidak seperti ke toko-toko biasa, misalnya ke tokonya warung atau Cipan, konvensional. Selalu menjual yang aneh. Saya waktu itu ingin mencoba. Karena biasanya yang saya makan itu biasanya beras impor, Pak. Vietnam lagi, Pak. Iya, beras impor Vietnam. Beras impor Vietnam tuh, Pak, segini aja tuh, Pak. Berat banget, Pak. Kok berat sih? Udah namanya Vietcong. Bukan. Emang mau perang. Beras kecil dalamnya Vietcong gimana ceritanya?
berasnya cuma dikit, Vietcongnya banyak. Makanya Rambo nggak pernah beli Pak itu Pak. Nah itu yang saya pernah makanan impor cuman beras aja. Kebetulan ini menjual kacang hijau impor Pak. Saya ingin coba dong Pak. Saya pesan waktu itu. Saya pesan, saya bayar. Kira-kira sehari saya tunggu belum datang. 2 hari saya tunggu belum datang. 3 hari, 4 hari, seminggu kemudian baru datang Pak. Saya baca, oh ya pesanan saya ini. Udah saya taruh. Saya menyiapkan dong Pak. Bagaimana rasanya itu kacang hijau impor Pak? Pasti lain dengan yang ada di dalam negeri. Rasanya. Saya buka paket kiriman saya dong yang kacang hijau. Saya buka Pak. Waktu dalamnya toge Pak. Hah? Toge. Kok bisa? Berarti terlalu lama dia mengirim Pak. Saya pesen kacang hijau udah sampai rumah jadi toge. Jadi mau bikin kacang hijau jadinya toge yang dibuka toge. Iya. Nah sekarang tidak sesuai dong dengan apa yang saya harapkan gitu Pak. Berarti rugi ya itu ya? Ya saya sih belum pernah bisa dan belum pernah tahu apakah bisa ditukar atau enggak, tapi selama ini yang pernah saya alami nggak bisa ditukar Pak. Sekarang jadi lama pengirimannya gitu Pak. Iya itu kan merugikan. Coba sekarang saya mau tahu Calontong, apakah Anda sudah mempersiapkan mengenai survei atau penelitian Anda tentang online shop? Saya tidak perlu mempersiapkan, semua ada di laptop saya ini. Oh udah ada. Cuma laptop saya yang nggak ada di mana-mana. Laptopnya nggak ada. Tapi semua ada di laptop saya, tenang aja. Saya tinggal nyari laptopnya kan. Iya, banyak keuntungannya atau banyak kerugiannya? Nah, banyak keuntungannya atau kerugiannya? Saya tanya aja itu dulu. Menurut survei ini, menurut survei ya, saya tidak subjektif. Iya. Banyak kerugiannya. Banyak kerugiannya online shop itu ya? Betul. Kalau gitu nanti kita bahas ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita akan mendengarkan penuturan atau penelitian dari Cak Lontong. Seperti harapan kita semua, saya yakin masyarakat di Republik ini juga mengharapkan tentu saja yang bermanfaat. Ya, jadi apa yang kita dengar ini tidak sia-sia. Betul? Bukan begitu? Sebelum saya membuka data survei saya dan analisa-analisa saya akan mengawali dengan pertanyaan. Masalah online shop. Anda tahu, paling banyak online shop di dunia ini dilakukan di Amerika, Eropa, atau Asia? Eropa. 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 Menurut alasannya? Karena Eropa mungkin dia mengawali Eropa online shop. Eropa. Asia Pak. Anda Asia. Alasannya? Mungkin karena orang Asia termasuk kita Indonesia, suka belanja. China atau apa itu paling suka untuk belanja-belanja. Amerika Pak. Anda Amerika, alasannya? Soalnya internet pertama kali banyak pengguna internet paling awal dan paling banyak itu di Amerika. Di Amerika. Terima kasih atas jawabannya. Buat saya, Anda ini berarti sok tahu dan sok bikin alasan. Dia nanya, terus kita... Jadi pertanyaan saya, Anda tahu nggak paling banyak online shop itu dilakukan di mana? Amerika, Eropa, atau Asia? Ya kan ada 3 jawaban. Dan semua salah. Online shop paling banyak dilakukan di dunia maya, internet. Mikir. Itu tidak butuh alasan. Pak, harusnya kan Bapak ngasih pilihan ya Pak. Asia, Eropa, Amerika, dan dunia maya. Kalau saya kasih pilihan lengkap, lah kok nyimut? Apa nyimut? Maksudnya lah kok enak? Lah kok enak gitu loh Pak. Ada nggak barang yang tidak bisa Anda beli di online shop? Ada. Sebutkan. Barangkali. Anda berarti tidak tahu. Artinya apa? Yang tidak bisa dibeli di online shop, kuncinya hanya satu. Barang apapun, kalau tidak mau dijual, tidak bisa dibeli di online shop. Ya, kita beranjak ke Indonesia. Anda tahu nggak?
orang Indonesia yang pertama kali melakukan belanja online shop? Pertama kali. Pertama kali. Orang Indonesia. Anda tahu semua? Wah, kurang tahu saya. Bagus, berarti satu pun tidak ada yang tahu. Termasuk saya. Lu ngapain lu nanyain? Ya ini nggak penting juga dibahas. Iya, jadi kalau makanya kita nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu sejarah online shop. Ya. Tahun 1990, yang namanya timnya Berners-Lee itu menciptakan browser yang namanya web WWW, World Wide Web. Jadi Ya, dimulai tahun 1078. ini tadi timnya web Berners-Lee aja 1990. Iya. WWW itu. WWW. Itu tercipta tahun 1990. 78 itu udah ada gombel-gombel-gombel. Jadi WW aja kalau tanpa gombel, apalah artinya, Cak? Gua pusing sama lo. Susah. Pusing gua. Berilmu susah. Jadi WWW itu pertama kali, World Wide Web, itu pertama kali diciptakan 1990. Jadi pertama kali yang namanya online shop 90. 94. WWW-nya itu 90. Tapi online shop itu berawal dari mana? 94 pertama kali ada banner elektronik untuk promosi di website. Di WWW itu baru ada banner untuk promosi. Itulah awal. Tonggak dimulainya. Iya. Jadi tahun berapa? 1994. Ya. Sudah paham semua? Atau saya ulangi dari nggak usah, nggak usah. Kemudian saya melakukan survei. 100 orang saya survei. Ini saya tanya pada diri saya sendiri tentang online shop. Kenapa? Ini soalnya nanya sendiri. Anda bertanya kepada diri Anda sendiri kan? 100, tapi saya tanya diri saya 100 kali. Ada jawabannya. Lu bukan penelitian kalau tak pertanyaan lu nanya ke 100 kali, jawaban lu kan nggak berubah-ubah, Cak. Siapa saya? Berarti Pak, siapa gini Pak. Hah? Tadi yang diomongin dia apa Pak? Saya melakukan survei. Kepada diri saya sendiri. Pak, maaf Pak. Namanya survei harus sama orang lain. Iya. Kan, Pak? Nggak bisa survei sama diri sendiri, Pak. Sebentar. Saudara Akbar. Ya. Saya, menurut Anda ini orang lain bukan? Ya, orang lain. Orang lain kan? Iya. Boleh disurvei. Pak Denny. Pak. Iya. Iya. Kenapa? Pak. Saya pikir Anda bukan orang lain. Anda orang Tapi kan 100 kali Bapak bilang tadi. Oke, menurut Anda orang lain. Menurut kamu aku orang lain. Nah, sudah dua di sini. Kalau ini saya tanya satu-satu, saya menurut mereka orang lain semua. 100 orang sudah cukup 100 orang lain. Mikir. Ya. Situ mikir kita ini jikir. Diterima nggak? Kalau saya survei saya sendiri, oke? Iya. Nggak diterima ya? Kalau nggak saya pakai datanya ini. Yang 100 orang saya tanya diri saya sendiri. Ini saya sudah melakukan ke 106. Ini orang lain beneran. 106 orang saya survei. Ngapain sih lu pakai 6? 100 aja udah cukup mewakili. Tapi lu kasih 6 lagi, 12 lah, 5. Lu tuh aneh-aneh. Anda tahu perjalanan online shop ini sejarahnya kan lama. Ini awalnya saya kumpulkan 100 orang saya survei. Iya. Pas saya survei yang 6 melahirkan. Itu kan harus dihitung orang juga. Saya survei menurut ibunya tapi gimana? Anaknya kan lu nggak survei, dia bisa. Anda jangan kami aja wiper kali lu wiper lu. Lu nggak hujan lu pasang. Suka menyepelekan nyawa ya. Nyawa gimana itu kan 6 lu anak bayinya masa lu survei juga. Lu tanya, menurut Anda gimana mengenai aja? Anda bukan peneliti sih, jadi nggak tahu caranya tanya ke anak kecil. Memang bisa bayi ditanya. Nggak bisa dong, Cak. Lah iya sama. Nah lu gimana? Terus maunya yang 6 nggak disurvei yang ya nggak usah. Ya udah tinggal nyoret. Iya, dari tadi udah ribut, otot ke bawah. Udah muka merah, otot gua naik semua. Lo tinggal nyoret doang, kayaknya mudah sekali. Ya biar Anda juga mudah menerima. Ya. 100 orang yang saya survei. Nah, Anda tahu nggak? Ini pasti Anda kaget. Semua tidak kenal atau tidak pernah mendengar yang namanya online shop. Kaget. Kaget. Apa yang terjadi di dunia ini? Semua mengagetkanku.
Betul kan? Kaget kan? Iya, kaget banget. 100 orang saya tanya tidak pernah kenal dan bahkan mendengar online shop aja nggak pernah. Nggak mungkin dong, Cak. Ini tahun 72 saya ada konsul. Dan ini jawabannya. Kenapa saya mengatakan bahwa online shop itu banyak merugikan? Ini sebenarnya bukan pendapat saya, ini survei. Online shop banyak yang mengatakan seperti membeli kucing dalam karung. Artinya apa? Orang yang beli di online shop berarti orang yang nggak sabar. Kok nggak sabar? Nah, kucing dalam karung berapa lama sih dia bisa bertahan? Kan di dalam juga sumuk. Paling dia keluar juga kucingnya kan? Ditungguin aja. Maksudnya beli kucing dalam karung itu, lu kita nggak tahu kucingnya seperti apa, tapi kita beli mau gitu. Bukannya kucingnya dia sumuk, terus dia keluar. Loh, di dalam karung itu panas loh. Coba Anda masuk dalam karung, pasti nggak lama keluar. Ya kan kalau orang sabar, kucing dalam karung ditungguin, kalau keluar kan kelihatan kucingnya. Ngapain di dalam karung mau kita beli? Nggak sabar. Itu perumpamaan kucing dalam karung. Lu pernah lihat kucing dalam korong? Ngomong saya guru kopi nih Pak. Ngomong yang bener. Ngomongku bener, Meng. Orang aja yang nangkapnya yang salah. Banyak mahasiswa tuh, nanti omongan lu jadi dianggap enggak. Siram aja langsung, Pak. Dia udah tinggi, gue siram tambah tinggi lagi. Emang tumbuhan. Emang tumbuhan. Lu dianggap tanaman apa? Boleh saya lanjutkan ya? Ya. 75% saya tanya ketika Anda membeli barang di online shop, akhirnya gimana? 75% menjawab barangnya dikirim. 75%. Ya, 75%. Barangnya dikirim. Nah, yang 25% menjawab pesenannya datang. Itu namanya 100% sama-sama semuanya barang pesanannya datang. Akhirnya 100% barangnya datang. Iya. Awalnya yang 75% barangnya dikirim, yang 25% pesenannya datang. Nggak menghargai proses sih Anda ini. Maunya di akhirnya langsung. Pak, Anda kenapa mengernyit gitu? Enggak mengernyit, menahan emosi. Dan kondisi barangnya ini ya, yang akhirnya datang tadi 60% kondisi barangnya rusak. Berapa persen rusak? 60%. 60% rusak. Yang 40% kondisinya kurang baik. Nah, gua nggak tahu nih. Ini rusak. Ini kalau gua ngomong kurang baik, nggak berarti rusak nanti. Loh, kurang baik itu berarti rusak, Pak. Mikir. Anda tahu ada berapa kerugian online shop? Apa bagiannya? Yang pertama. Ada jeda waktu antara kita membayar dan menerima barang. Terus yang kedua, tidak dapat dicoba lebih dulu. Itu kerugian juga, karena belum tentu member kan, apa yang ada di gambar. Persis member tuh, persis ya. Bapak makin pinter sekarang Pak ya. Yang ketiga, selalu ada biaya pengiriman. Ini merugikan. Yang ngirim enak, ada biayanya, dia dapat ganti. Lah yang terima, nggak ada biaya penerimaan. Mikir. Yang keempat, cara pembayaran belum tentu aman. Kan biasanya kalau online shop itu harus gredek, pakai kartu kredit itu. Gredek tuh apa sih? Heh, lu pikir yang nonton ini cuma keluarga lu berdua? Orang Indonesia yang nonton aja. Lu pakai bahasa nasional. Gesek pakai itu. Gesek. Ya, gredek. Atau debit, kartu kredit gitu. Terus kemungkinan kerusakan produk ini lebih besar, Pak. Yang kelima. Yang keenam ini bahaya bagi orang yang shopaholic. Yang suka belanja. Ya, yang suka belanja shop dicampur alkohol itu bahaya. Enggak, itu bukan alkoholik terus sama shop. Enggak, lu mabok itu. Artinya? Shopaholic itu suka belanja. Lu pikir bahaya nggak online shop? Enggak dong. Kalau dia suka belanja, lu pikir shop sama alkohol itu dicampur? Itu Mira Santoso, minuman keras dan nasi soto. Apalagi sudah transaksi. Ciburu itu suka belanja shop dicampur alkohol itu bahaya. Enggak, itu bukan alkoholik terus sama shop. Enggak, lu mabok itu. Artinya? Shopaholic itu suka belanja. Lu pikir bahaya nggak online shop? Enggak dong. Kalau dia suka belanja, lu pikir shop sama alkohol itu dicampur? Itu Mira Santoso, minuman keras dan nasi soto.
namanya. Aneh. Enggak, orang yang gila belanja itu tadi Anda maksud. Kalau begitu mudahnya belanja kan bahaya itu. Pengeluaran tidak terkontrol. Iya, kan itu ngatur. efek bahaya. Ya. Yang terakhir. Iya. Hah, 5? 6. Yang tadi 6 kan, yang 7 rawan penipuan. Tapi akhirnya saya punya pelajaran dari situ bahwa teknologi itu tidak semuanya bisa membantu kita dengan baik. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Mempergunakannya. Iya, itu yang kalau tadi bijaksana. saudara Sir Ronald mengatakan cukup dengan handphone bisa belanja apa memang saja. betul. Itu memang saya praktekkan, tapi sebenarnya nggak gitu juga, itu merugikan. Merugikannya dari mana? Ini saya pernah dengan laptop bisa belanja apa saja. Iya. Saya memang bisa beli celana, beli sepatu, beli jas. Tapi laptop saya udah nggak ada, Pak. Lu tuker namanya itu, tuker tambah. Lu jual laptop lu ganti. Itu namanya tuker tambah. Ya kan rugi saya. Nggak rugi. Oh, itu gimana kamu sebenarnya? Saya mau tanya sama Ronald mengenai punya tips nggak sebagai akademisi nih. Apa yang dikatakan Calontong, setuju? Nggak dengar bahkan saya. Tuh, nggak dengar dia. Udah kayak Pak Saya lagi belanja soalnya. Online lah ini kan. Saya lagi belanja soalnya. Ya saya senang banget online shopping, gimana dong ya? Iya. Ya. Coba kasih tips apa yang perlu untuk kita sebagai yang misalnya yang baru. Jadi yang pertama nih buat yang baru belajar nih, newbie ya istilahnya ya. Kalau misalnya mau belanja, coba cari situs yang bisa dipercaya. Nah, itu mungkin penting ya. Rekomendasi dari teman. Kalau yang abal-abal janganlah. Lebih banyak penipuannya itu. Apalagi sudah transaksi. Ciburu itu situsnya bisa dipercaya nggak tuh? Hai, itu situ danau kan? Oh. Yang saya tahu situ Ciburu itu lauknya hanya dipancing kan? Iya, betul. Situs Ciburu laukna hese dipancing. Ah, nggak ngerti lu, nggak ngerti lu. Tarkano lu, Tarkano. Pak, pindah dong Pak ke Pasundan TV, Pak. Iya. Terus tapi kan bisa ngeliat numpak perahu layar gitu. Orang-orang tau Pak? Ya. Orang? Jangkrik genggong. Terus? Ya, terus. Nyeredet hati. Bukan, itu kan terusin. Oh, kirain terusin lagunya. Iya, bukan. Jadi yang pertama cari situs yang bisa dipercaya. Maksudnya secara kualitas barangnya, pembayarannya, pengirimannya, dan lain sebagainya. Penting itu ya. Yang kedua kalau sebagai newbie, tes dulu belanja yang murah-murah aja dulu. Ya jangan kayak saya, beli mobil gitu. Oh bisa beli apa? Bisa, beli mobil ya? apapun juga. Hal yang tidak terbayang pun di online ada Kang Denny. Dari mulai barang sampai jasa yang tidak terbayang pun ada. Nyari jodoh juga bisa ya? Ada, bikin rudal juga ada. Jual rudal juga ada. Yang berikutnya memang belanja online itu enak. Di kasur bisa, sambil di toilet bisa, tinggal diklik aja. Jangan sampai terlena lah ya. Ntar tiba-tiba tagihan kartu kredit meledak. Nah itu. Ya. Ikke Nurjana tuh Pak. Yang mana? Terlena. Oh iya. Terlena. Itu buat sisi yang belanjanya. Nah kalau buat yang punya bisnis online, saya ada 4 pesan. Titip nih buat Fitruk yang punya bisnis online ya. Yang pertama, kalau mau punya bisnis online, yang pertama pastikan harus online. 24 jam bisa diakses. Gambarnya bagus, displaynya seru, menarik. Menarik. Yang pertama harus online. Yang kedua, harus... Online itu buka 24 jam, Pak. Hah? Online toko online buka 24 jam? Iya. Nggak takut dirampok, Pak? Lo enggak, kan siapa yang mau merampok? Dunia maya itu. Oh. Tidak perlu takut dirampok karena ada CCTV sebelum Indonesia Lawak Club. Nggak ada sekarang. Karena kita 1,5 jam. Kita durasi lebih panjang. Iya. Tepuk tangan buat ILK luar biasa betul. ya. Pantesan belum selesai dari ini syuting. Jadi teman-teman ILK itu sama-sama kemarin ke Sukabumi, ke Maerot, minta acaranya diperpanjang, akhirnya diurut. Diurut tuh acaranya. Waktu diurut Bapak gimana tuh? Pegangan? Enggak, saya sih merem aja. Sekali-sekali melek sebenarnya. Terus? Yang pertama harus online. Ya 24 jam bisa diakses, display menarik dan lain sebagainya. Yang kedua, on demand. Harus sesuai dengan apa yang ditawarkan. Iya. Baju warna kuning tangan pendek, Katun Combat 25. Iya. Atau Combat 20 misalnya. Apa yang dipesan, apa yang diterima. Iya. On demand. Yang ketiga, on track. Bisa di track. Sudah sampai mana pengirimannya. Ditelusuri. Ya. Sudah sampai mana, sudah sampai sini, sudah sampai mana, sudah sampai sini. Ya. Dan yang terakhir, on time.
On time. Pada janji 2 hari, 2 hari nyampe. Nah, jika toko online shop bisa memenuhi keempat on tadi, mudah-mudahan dipercaya dan laku dan omsetnya menjadi besar. Iya. Itu sajalah. Ini sangat penting sekali ya, karena pasti teman-teman juga yang punya Facebook sering sekali mendapat dari teman-teman tiba-tiba dia jual handphone lah, seperti apa atau enggak dari handphone kita tiba-tiba kita mendapatkan tawaran misalnya kalau mau beli tiket ini di sini, karena itu juga banyak penipuan itu Ya, sebenarnya. Hati-hati, apalagi dengan memakai nama-nama misalnya, wah apalah yang ke unsur-unsur keagamaan itu belum tentu juga benar kalau misalnya dia menawarkannya di itu. Jadi harus hati-hati. Ya, waktunya sekarang silakan Notulen, Amaman. Teknologi digital menyebabkan lahirnya budaya baru, always online. Budaya selalu terhubung, budaya komentar, comment culture. Dikit-dikit kita ngomong pasti langsung dikomen orang, dan kecenderungan untuk selalu sharing. Akibatnya dunia maya jadi sebuah dunia yang tak teraba, tapi efeknya nyata dan menghasilkan budaya baru. Budaya baru diantaranya relasi sosial. Berdasarkan penelitian, Indonesia adalah negara tercerewet, 10 negara tercerewet di internet. Dan Jakarta adalah kota tercerewet di dunia, 15 tweet per detik. Orang Jakarta ada orang tercerewet di dunia di Twitter. Tetapi juga secara bisnis, Indonesia cukup maju. Nilai transaksi online Indonesia tahun 2013 $478 juta. Naik 70% dari 2012. 2014 diestimasi akan $776 juta. Dan nanti 4 tahun lagi akan mencapai nilai 58 triliun. Nilai online bisnis. Karena itu, berbisnis di dunia maya, di dunia online adalah sebuah keniscayaan. Dan buat pedagang, seperti yang dikatakan Ronald tadi, jangan cuma mengutamakan kecepatan, tapi juga ketepatan dan kepercayaan. Dan buat pembeli, harus tetap jeli, jangan semata-mata tergoda pada gambar-gambar cantik, karena yang bermodal belum tentu bermoral. Silahkan Pak. Oke. Jadi masih tetap yang namanya kita perlu kehati-hatian untuk Anda. Jadi kalau misalnya melihat ada track recordnya juga ya biasanya ya. Anda belajar di situs yang terpercaya tadi, barang-barangnya seperti apa. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Tetapi ini hanya untuk kita-kita saja. Ada satu pepatah mengatakan, keledai narik pedati dari terogong terlihat heboh. Orang pandai berhati-hati, orang bodoh cenderung ceroboh. Saya harap Anda mungkin yang